MUI lebih berkuasa daripada Menteri Negara. Kementerian Ya, Agama itu dia. gitu ya. Negara, Omongan Menteri pidatonya keceplosan kan si wakil presiden itu keceplosan bahwa mereka itu yang ada lembaga apa ya, ketuanya presiden, terus nanti ada wakil presiden ada di situ. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah, presiden Semua kan ketuanya, syariah, wakil bukan presiden, negara semua agama. seolah-olah Perda mereka syariah. menguasai negara. Iya, berarti Kementerian Agama itu dibawa dari MUI. Alhamdulillah. Baru tahu. Itu malah bukan Kementerian Agama di bawah MUI. Presiden. Jokowi di bawah MUI, Pak. Itu dia. Kemarin itu Maruf Amin kan bilang, itu kan videonya saya tag di covernya yang minggu lalu itu loh. Videonya saya tag di cover yang minggu lalu, yang kemarin tadi malam. Ya, kalau Maruf Amin bilang sebaiknya Al Zaitun diambil alih oleh pemerintah. Lalu MUI-nya nanya, pemerintah yang mana? Tuh, emang ada berapa pemerintah? Kan kacau ini kan MUI-nya ini kan. Oke, Pak Lembah Madu, Pak Owen, silakan Pak Owen. Thank you Owen. Thank you Pak Man. Ya. Oke. Shalom. Oke, ya. Silakan Pak Ya, Owen. ini soal yang Panji Gumilang, saya baru tadi siang ya nonton di Metro TV yang ada orang dari lawyernya Panji Gumilang sama orang-orang dari MUI, ada orang dari MUI, ada orang dari mantan pegawainya Panji Gumilang juga ya, Al Zaitun, pegawai Al Zaitun mantannya ya. Karena berdebat tuh di Metro TV, saya jadi kepikiran yang dibicarain sama si Setara Institut ya, bahwa yang kasusnya Panji Gumilang ini sebagai satu usaha untuk mengkonsolidasi massa. Jadi sebenarnya ada skenario di balik ini semua. Panji Gumilang itu cuman salah satu skenario mereka. Mereka kan cuma mau mengkonsolidasi massa. Seperti kasus Ahok yang dulu kan, yang 212 itu kan, mereka mengkonsolidasi massa, menjadikan itu 212. Dan itu untuk tujuan politis. Memang ada saya melihat ini sepertinya ada faktor jual beli gitu loh, jual beli. Karena kan kita nanti misalkan salah satu calon presiden, kita dari pihak mereka, ini kita punya massa nih yang sudah dikonsolidasikan, mau istilahnya bisa di trading gitu loh. Untuk suara gitu kan. Mereka bisa jadi corong-corong karena media massa itu akan menyoroti suara-suara yang gaung gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat pendukungnya Panji Gumilang itu kan tersebar di berbagai tempat tuh, dan mereka tidak mengkonsolidasikan diri mereka untuk sebagai pembelanya Panji Gumilang atau pembelanya Al Zaitun, nggak ada. Nah itu jadi sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai usaha skenario mereka itu. Nah kalau andai kata nih kan kasus Panji Gumilang kan udah terjadi, sebenarnya kasus Al Zaitun kayak gini kan udah terjadi udah lama tuh, dimunculkan lagi, nanti apalagi karena kasus PKI udah basi gitu kan, mereka tidak bisa lagi siapa yang mau jadi targetkan jadi PKI, udah nggak ada. Nah sekarang ke Panji Gumilang. Nah nanti kapan lagi kalau misalkan ada kontestasi politik lagi, mereka akan membuat isu-isu yang baru seperti ini. Nah cara-cara seperti ini yang sepertinya harus diperhatikan, harus di stop. Dihentikan. Nah, yang harus kita pikirkan adalah cara men-stop cara-cara seperti ini, karena mereka akan mengkonsolidasikan massa supaya massa itu menjadi gaung, dan gaungnya itu akan disorot oleh media massa. Media massa akan menjadi apa ya, gayung bersambut. Nah nanti kita sebagai warga, sebagai rakyat, karena yang digaung-gaungkan di media massa si A sebagai calon presiden, kita akan jadi bias. Tadinya pilihan kita misalkan murni dari hati kita, misalkan pilih si A atau si B gitu ya.
Tapi gara gaung masa ini yang begitu keras itu akan banyak merubah, apalagi masyarakat marginal yang mereka mudah sekali disetir. Kalau kita yang cerdas-cerdas, nggak akan mudah disetir. Kita udah tahu nih backgroundnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang marginal ini yang jadi masalah karena sistem demokrasinya Indonesia itu kan one man one vote. Jadi masalah yang jadi menang gitu loh. Jumlah suara yang terbanyak adalah menang gitu loh. Nah ini faktor musyawarah mufakat udah hilang gitu loh. Ini jadi masalah. Ini untuk mengembalikan kondisi seperti ini berat sekali karena ya udah disetir dari awal. Dari sebelumnya itu kan sudah disetir, kita bikin pemilihan oleh rakyat semua. Oke, semua senang. Udah direncanakan, udah disetting. Maksudnya. Udah disetting, betul Pak. Dari awal sudah disetting. Jadi kita ini, kita kalau ikutin skenario-nya kita terjebak. Harusnya kita keluar dari skenario ini. Gimana caranya keluar dari skenario-nya mereka gitu loh. Rubah skenario, bagaimana kita menghancurkan skenario mereka. Mungkin dari Pak Santi Amar ada pembicaraan bagaimana kita mau apain MUI ini, karena MUI ini seperti agen-agennya gitu Pak. Saya lihat ini mereka sebagai agen-agennya untuk mengkonsolidasi orang-orang ini, karena kan mereka bikin fatwa. Yang tidak paham kan mereka bilang fatwa MUI, jadi mereka semua takut gitu loh, karena fatwa MUI dipercaya sekali. Padahal itu kan fatwa itu kan saya baru tahu ternyata fatwa itu bisa didebat, fatwa itu tidak mengikat, fatwa itu bisa diperdebatkan gitu loh, nggak bukan sesuatu. Dan MUI seolah-olah punya power sekali, semua warga itu percaya MUI pasti benar. Nah ini yang harus merubah mindset ini, harus kita pikirkan gitu, gimana kita hancurkan skenario mereka gitu loh. Itu yang dari saya ya. Terima kasih. Jadi MUI lebih berkuasa daripada Menteri Negara. Kementerian Ya Agama itu dia gitu ya. omongan pidatonya keceplosan kan, si wakil presiden itu keceplosan bahwa mereka itu yang ada lembaga ketuanya presiden, terus nanti ada wakil presiden ada di situ. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah, presiden Semua kan ketuanya, syariah, wakil presiden negara semua agama. seolah-olah Syariah, mereka syariah. menguasai negara. Jadi ini negara dikuasai ormas, lucu kan? Hukum syariah udah mulai jalan, udah 30%, tinggal 100% aja. Tinggal rakyatnya udah syariah ya, negara rumah. Berarti itu sejalan dengan ini pernyataan Menteri Agama ini Yakut, bahwa dia menunggu dari Barreskrim kalau meminta ahli agama. Jadi berarti ahli agama yang dipakai oleh Barreskrim sekarang MUI, bukan dari Kementerian Agama. Nah, jadi betul Pak. Agama betul, yang di Pak. MUI lebih hebat dari kenapa yang dipercaya Kementerian MUI Agama. gitu loh. Iya, berarti Kementerian Agama itu dibawa dari MUI. Alhamdulillah. Baru tahu. Itu malah bukan Kementerian Agama di bawah MUI. Presiden negara. Jokowi di bawah MUI, Pak. Itu dia. Kemarin itu Maruf Amin kan bilang, itu kan videonya saya tag di covernya yang minggu lalu itu loh. Videonya saya tag di cover yang minggu lalu, yang kemarin tadi malam. Ya, kalau Maruf Amin bilang sebaiknya Al Zaitun diambil alih oleh pemerintah. Lalu MUI-nya nanya, pemerintah yang mana? Tuh, emang ada berapa pemerintah? Kan kacau ini kan MUI-nya ini kan. Memang sengaja. Kalau lagi ini. Pemerintah yang mana? Berarti dia merasa dia adalah pemerintah juga, Pak Pastor. Itu dia. Paham kan sekarang? Lanjut. Ya, jadi ini kalau kita bilang Jokowi udah kurang powernya ya. Nah, ini gimana nih? Harus dipikirkan nih ini cara-cara menggoyangkan skenario mereka, jangan supaya skenario mereka itu terjadi gitu loh.
repot, sudah disiapkan dan sudah disetting. Di mana kita mau mulai dari mana? Satu-satunya jalan cuman itu. Media massa udah nggak bisa dipercaya sekarang. Iya, tapi semut yang kalau marginal diinjak itu, ya, Pak. semut diinjak ya dia balik gigit. Ya itu. Kalau kita udah nggak percaya, kalau saya menurut saya udah nggak percaya kayak misalkan Metro TV lah, apa TV namanya, CNBC, CNN, udah saya nggak percaya dengan beritanya karena bisa disetting itu, bisa disetting. Ya, apalagi TV kan udah One. jelas, kan udah jelas yang semua. kemarin. Itu yang kemarin dari Al Zaitun kan dari wali santri kan udah bilang itu Ken Setiawan itu siapa? Dia kan itu orang sebenarnya kan bukan orang Al Zaitun, dia kan cuma partner. Itu kan ketahuan dan mereka memutar balik. Begitu juga dengan Siregar itu kan juga ngaco semua itu, dan itu yang dipakai. Jadi ini memang sudah disetting, sudah diatur gitu, Pak Owen. Kang Owen, kalau dilihat dari pengalaman sejarah di Indonesia, satu-satunya yang bisa mendobrak ini hanya pemuda Pak, mahasiswa pemuda itu yang bisa mendobrak. Kalau yang tua-tua ya udah nggak ada tenaganya lagi, udah letoy. Ya toh, yang bisa itu pemuda Pak. Ya beberapa contoh kan, misalnya tahun 65, tahun 98 atau 97 itu kan pemuda Pak. Nah sekarang bagaimana tinggal Galarua itu bisa menyusup ke pemuda-pemuda ini, ke mahasiswa-mahasiswa ini, begitu Pak Kang Owen. Dan kita ya termasuk kampanye lah, biar ini bisa digagalkan, begitu. Itu aja Pak. Ini Pak, apa ya yang jadi pemikiran saya pemuda sekarang ya Pak, media sosialnya itu udah sangat meracuni sekali ya sebenarnya. Media sosialnya udah meracuni sekali. Pemuda-pemuda sekarang itu lebih fokus, perhatiin aja, mereka lebih fokus nonton TikTok yang joget-joget lucu-lucu lah, apalah yang politik-politik seperti ini. Kayaknya mereka abai Pak, banyak yang abai. Zaman saya aja Pak, saya akuin aja ya, zaman saya aja nggak pernah lagi zaman masa yang Soeharto lengser itu. Saya ya golongan pemuda-pemuda saya juga masih mahasiswa waktu itu ya, teman-teman saya juga nggak ada yang mau ikut-ikutan demo, nggak ada yang mau ikut-ikutan apa gitu loh. Apa kan namanya ya, apalagi kan ketahui kita minoritas gitu ya, jadi kita tuh udahlah jangan ikut-ikutan, ini nanti urusan dengan yang begitu-begitu, belum kuliah juga banyak tugas dan segala macam. Jadi ada apa ya, di dalam diri kita tuh ada pertimbangan banyak gitu loh ya. Mau ikutan demo apa mau ikutan menyelesaikan tugas kuliah yang numpuk gitu loh. Iya, tapi kenyataannya begitu Kang Owen. Kenyataan sejarah begitu Kang Owen. Ya jadi betul. Kalau angkatan lama ya Pak, betul Pak. Angkatan yang angkatan 66, angkatan 45, angkatan berapa? Yang dulu memang tidak ada sosial media seperti sekarang. Mereka kan cuma lewat berita dari koran ya. Berita dari koran, terus mereka gerak-gerak gitu. Kalau sekarang pemuda itu terpecah Pak, terpecah. Iya, itulah sebabnya kita harus menyusup juga melalui yang tempat mereka main, melalui TikTok, melalui game itu kan rata-rata sekarang kan anak-anak ya itu kan pecandu game gitu ya. Melalui game lah. Melalui game, melalui apa yang kayak gitu-gitu sesuai dengan dunia mereka Pak. Karena kalau tidak ya itu memang hanya pemuda lah yang bisa membuat perubahan di negara ini. Nah, itu aja Kang Owen. Ya, betul. Saya kira betul juga itu, kalau bisa itu dari Al Zaitunnya sendiri bikin ini kegerakan ya, sebenarnya dari internal Al Zaitunnya sendiri kan, mereka kan saya melihat dari video-video yang ditayangkan di YouTube gitu ya, kelihatan mereka sangat pro sekali sama dengan pro dengan Syekh Panji Gumilang itu kan. Anak-anaknya itu kelihatan banget gitu, mereka sangat pro. Alangkah bagusnya mereka itu mengkonsolidasikan diri mereka gitu loh, untuk bersuara.
Karena saya yakin mereka itu jago-jago medsos gitu loh. Orang-orangnya Panji Gumilang itu kan pinter-pinter tuh. Mereka kan istilahnya ya mereka bisa gunakan medsos ini gitu loh. Kalau ya minimal start dari mereka dulu, harus ada sparknya dulu, ada percikan dulu dari mereka. Kalau dari mereka udah ada percikan, itu bisa merembet gitu loh. Karena kan kalau bicara soal suara di media sosial itu besar atau kecil, itu kan sebenarnya bisa disetting, Pak. Sebenarnya ya bisa diatur. Kalau misalkan istilahnya Al Zaitun punya dana, mereka kan bisa istilahnya berbayar iklan lah di media sosial itu, berbayar supaya kampanye itu bisa disebar kemana-mana dalam bentuk iklan. Itu bisa sebenarnya kalau niat banget gitu loh. Karena kalau saya perhatikan seperti itu. Kang Owen, itu bisa menyusup lewat game loh. Sekarang itu kan. Ya saya tahu. Tapi kan itu kan nggak bisa sehari 2 hari Pak ngerjainnya Pak. Itu wah. Harus punya tim yang mumpuni Pak kalau yang begitu Pak. Iya. Paling gampang Kang Owen. Orang-orangnya dia, wali santri, pengurusnya masuk ke sini, curhat ke sini biar didengar. Gitu paling gampang. Mereka plus mereka bikin apa namanya ya kayak TikTok atau apalah yang seperti itu. Yang short atau mungkin buka YouTube seperti apa, mereka buka Zoom meeting seperti ini, terus mereka kampanyekan, mereka iklankan Pak sebenarnya. Kalau diiklankan itu ada powerfulnya, berani berbayar gitu loh. Itu bisa gaung. Sekarang kalau kita pakai media massa yang besar nggak bisa. Mereka kan udah disetir.